guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti di channel aku aja ya. Oh, bebas. Karena Channel aku nggak ada apa-apanya. Iya. Jadi kita lagi di hutan Kalau kota situ put, GBK. Kalau aku udah sering sini. this is my first Enggak time. sering banget sih, cuman ya lah. Jadi kita sini mau melakukan hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Itu kita mau deep talk guys. Kan kalau sama temen udah biasa enggak sih? Sebenarnya belakangan ini kita sering Iya, cuman enggak ya biasa enggak disengaja. Bukan tentang, tapi bukan tentang keluarga juga, tapi tentang kehidupan. Iya, dan itu lebih seringnya Dimas. Aku mah enggak. Ya udah siapa duluan? Sweet. Bentar. Tuh, 1, 2, 2, 3. 3. Apa itu yang menang apa? Yang menang duluan, yang kalah duluan. Yang kalah duluan. Yang kalah duluan. Aku yang nanya ya duluan. Ini disclaimer, ini ide dia ya guys. Iya. 1. Apa rasanya punya saudara perempuan? Apakah ada keinginan punya saudara laki-laki? Apalagi cewek dua-duanya. Buruan. Bentar, tapi jawab aja dulu. Nggak maksudnya biar durasinya nggak kelamaan loh. Apa perasaannya? Ya, tenang aja sih. Enggak, tidak punya ekspektasi apapun sebenarnya. Apa itu harus kayak gimana? Apa tidak menaruh ekspektasi itu terhadap kalian? Kalian dengan apa adanya pun sudah. Tapi benar guys, mereka tuh keren aja. Jai. Ya, cara mereka masing-masing tuh ya udah jadi orang aja. Gue kayak apa ya? Gue kalau mengharap lebih tuh kayak gue udah tahu diri aja gitu. Kayak orang-orang tuh menganggap gue padahal itu pada juga keren banget kan kayak terus gue harus mengharap lebih kayak gitu. Mengharap lebih itu kayak gimana maksudnya? Ya sebagai kakak kan lu semua udah kayak ngasih jalan, ngasih contoh yang baik gitu kan, sebagai kakak, sebagai dari apa contohnya pendidikan lah, lu kan udah ngasih contoh yang baik, dari segi agama juga udah ngasih contoh yang baik segala macam. Apa yang kurang itu? Duit enggak duit? Kita tuh berkurang, berlebihan ya, itu cukup aja Cukup ya. Rasa kurang banget. Iya, apalagi akhir-akhir ini ya alhamdulillah lah. Ya, Ada ya naik level. Iya. Maksudnya sejak Temila nikah sih rasanya. Jadi beda ya pas ada Kang Fahrul. Terus apakah mengharap kakak cewek juga? Kakak cewek, kakak cowok. Ya karena kamu juga udah biasa dari kecil adanya yang cewek ya udah. Kakak cowok enggak tahu apa yang lebihnya mereka. Nggak kan masih teman-teman kamu kan pasti ada yang saudaranya cowok semua gitu. Iya, itu ya udah kayak mau cewek atau cowok gak ngaruh sih. Orangnya. Terus ini melanjutan menurut kamu Temila itu Temila paling bantu kamu dalam hal apa? Kalau aku paling bantu kamu dalam hal apa? Ya udah jelas gak sih? Kan maksudnya iya udah jelas. Apa nggak bisa ya kamu tahu? Kan secara finansial, mungkin agama juga masih dari sih. Masih banyak belajar dari dia. Well, dari dulu juga banyak sih kalau dari Vigo ya. Kalau dia akademis. Ya sebenarnya aku juga balik lagi look up-nya ke Temila dulu kan. Semen 5 Bandung, terus yang pertama kali keluar negeri Temila. Terus yang nyaranin masuk Alsen Temila karena nem SMP aku kecil. Jadi udah semuanya balik lagi. Berarti kan lu kata Mila gua karena ya gua lebih dekat lu. Oh gitu, ngerasa gitu. Gak tahu ya, sebenarnya kita gak deket sih. Kita semua juga gak deket. Aku ya sama kedua kakak tuh. Kalau kayak mereka tuh udah setim gitu loh, cewek-cewek gua sendiri cowok gitu kan. Kayak mereka kalau apa-apa ceritanya mereka berdua aja, gua diajak gitu kayak. Kok ya sebenarnya aku juga nggak ngerasa sedekat itu. Tapi kalau kata orang, kalian deket banget ya. Gitu. Kamu sama ademu deket banget ya. Bisa. Iya. Ya kayak kemarin pas jalan-jalan ke Cirebon kan apa foto-foto terus bilang, kamu deket banget ya sama Ade. Iya kebetulan aja lagi di Cirebon. tapi yang lain tuh beneran seenggak akrab itu ternyata. Temen aku dia 3 bersaudara cowok semua. Literally jarang banget ngobrol sama adik-adiknya. Terus apa ya? Rata-rata yang cowok semua sih. Bisa 3 cowok. Tapi dulu juga kita jarang ngobrol cuy, kayak nanya kabar aja kan ya. Bukan, tapi itu tidak mendefinisikan dekat apa enggak soalnya ya emang gak biasa nanya kabar. Atau ya udahlah. Emang berarti emang gak deket kan? Definisi gak deket apa? Dari jarak kan? Apa ya? Komunikasi kan? Kita dua-duanya juga. Iya sih. Bisa didefinisikan kan? Iya intinya segitulah kita mah seada-adanya aja. Tapi kita tuh kayak kalau sekali ya ketemu ya bisa ngomong. Iya. Tapi kamu katanya pernah lebih merasa lebih dekat sama Temila daripada aku. Kalau katanya kalau kamu curhat, aku sama Temila udah banyak loh ngomong ini. Ya gue juga ngomong sama Temila, gue ngomong sama lu juga banyak. Iya, ya alhamdulillah lah berarti maksudnya nggak apa walaupun kamu sama Temila bedanya 8 tahun nggak jauh, masih suka ngobrol. Ya aku ya apalagi tengah. Gitulah. Gimana perasaannya capek? Kita harus menghadapi dua fluktuatif emosional. Ya itu latihan aja ntar. Kau punya cewek. Udah terus sama nanya. Dia mah ChatGPT. Referensi doang. Ya lagian gue baru lihat kan pagi nih. Terus pagi ya subuh. Bang pagi kapan udah ada. Kita nanti sarapan gitu. Nanti kapan edit. Ternyata saya tidak ahli guys ngomong-ngomong gini. Jadi tadi berantakan banget kalimatnya. Iya, diapain dia jatuhnya? Kita cut dulu, kita kirim.
ketawa lagi. Kayak cringe gitu loh. Gimana menurut lo hubungan kita sebagai kakak adik dan apa yang harus kita perbaiki? Ya nyambung kayak sebelumnya, deket banget enggak deket banget enggak, tapi ya jujur lah waktu kecil aku benci banget sama Dimas. Why? Literally nyebelin. Aku dulu tuh kita berantemnya separah itu, orang juga pada nggak percaya waktu aku ceritain, sekarang kan kamu akur ya sama adekmu, terus ih nggak tahu aja dulunya kayak gimana cuy, smackdown tiap hari. Apa sih, tangan aku digigitin, rambut dijambak, Aku kayak gitu. ih ih parah banget, ih parah banget Kayak sumpah. sama sekali. Dijambak, digigit, ditendang, itu tiap hari sampai mama tuh, ya Allah astagfirullah astagfirullah, itu capek banget mama tuh. Terus kamu nggak inget serius, pokoknya waktu itu kita lagi berdua di rumah yang kebanjiran tuh nggak. Terus aku lagi main sama teman di kamar yang depan kamar aku kan, terus kamu ditutup sama dikunci sama aku, terus kamu gedor-gedor, pengen ikut masuk 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 gitu, terus aku yang nolak kan, gak mau, terus akhirnya dia marah dan benar-benar mukulnya keras banget. Akhirnya aku pas kamu ke dapur bentar, aku sama temanku semua keluar saking takut, terus aku kunci dari luar, terus kamu di kaca itu jedor 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 jedor, iya sumpah, wah itu dia udah takut banget beneran sama itu, dan pukulannya sekeras itu bisa pecah itu kaca. Terus apa, akhirnya aku buka, aku naik sepeda, aku kabur, terus kamu ngejar ngejar keliling komplek tanpa sendal. Demi Allah itu aku takut banget, udah kayak orang kesetanan, semarah itu, gila lah pokoknya. Dan itu keliling komplek, nggak tahu akhirnya ketangkep apa enggak ya, tapi kayak ih sumpah parah banget, itu aku masih ingat lah, kelas 6 kali ya itu ya aku. Terus apa ya, pokoknya slogannya tuh no day without fighting, serius capek banget. Sampai ya kita kan sampai ikut karate gitu kan, kayaknya tuh biar tersalurkan, apa aja diributin, apa es krim harus sama sendokannya, pokoknya makanan apa harus rata sama rata gitu kan, nggak inget serius, parah banget lah. Jadi aku benci banget, sampai aku tuh salah satu alasan aku mondok biar jauh sama kamu, saking stresnya berantem terus. Tapi ya sekarang eh ya oke lah, maksudnya bisa, kan tahu ya makin dewasa kayak makin gak ada close friend yang ya udahlah, orang tuh emang lost kontak aja sama teman-teman, jadi ya sadar ujung-ujungnya balik ke keluarga gitu. Dan ya kamu tuh jiplak banget lah kehidupan aku, telat kuliah lah, tahfiz dulu lah, apalah, ya lomba gambar, lomba apa, jiplak terus. Kalau apa yang perlu diperbaiki nggak ada sih, udah gini aja bagus menurut aku sih. Ya, kita gitu guys. Emang waktu kecil aku ingatnya emang sangat energetik. Parah, tapi parah banget. Gak ingat seperti itu. Terus aku kan kemarin udah ketemu teman SD kan. Hmm. Ada satu teman SD kelas 1. Dia tuh keluar kelas 1, habis kelas 1 keluar. Dan itu tuh Tapi masih temenan. Masih temenan. Dia tuh yang aku ingat terakhir kali sama dia. Kita pernah. Lu inget gak gue yang pernah sama. Jadi emang gila itu aku tuh. Parah banget. Terus aku masih ingat bahkan temanmu seangkatan yang meninggal. Ya. Rangga, iya masih ingat. Terus tapi tuh waktu abis, karena kamu sekelilingnya cewek semua, waktu aku balik dari pesantren kelas 7 ke rumah, kamu tuh ini enggak jantan, apa sih, lebih paham skincare daripada aku, lebih apa ya, lebih kemayu lah gitu-gitu lah. Oh, iya? Iya sumpah, kayak males keluar, takut hitam gitu-gitu, kayak apa kata aku, kayak bukan cowok. Itu nggak salah satu alasan banyak gay itu karena dia menyerap eh apa sifat-sifat feminim dari keluarga, dan apalagi kalau keluarganya cewek semua, itu tuh rata-rata bisa jadi gay yang kayak gitu. Makanya waktu itu jarang juga sholat Jumat, padahal dia udah kelas 4 gitu kalau nggak salah. Jadi Itu masih SD. iya, masih SD, iya udah hafal skincare apa. Aku aja waktu SMP waktu itu nggak tahu sunscreen apaan, nggak pernah pakai bedak gitu kan. Oh iya. Iya, kan lebih hafal. Mungkin karena mama Temila gitu kan, waktu aku di pondok. Sumpah. Jujur gue baru paham SMA sih kayak. Ya tapi kamu udah tahu lah produk ini itu gitu. Waktu SD. Kok gue gak inget ya? Ih. Kayak ingatan lokasi itu terhapus gitu. Yang gue inget waktu apa sama dia nih. Yang gue paling gue inget ya. Kayaknya dari itu satu-satunya yang paling inget. Itu waktu, aduh ini sensitif lagi. Apa? Waktu yang meninggal. Jadi ya, kita pulang maghrib kan. Gue tuh balik duluan karena naik ojek. Iya. Gue tuh naik sepeda. Terus pas gue datang kan gue salam kan. Kamarnya emang satu kamar sama yang mama. Ya kan udah bergelimang darah. Itu pasti gak bentar, padahal kita gapnya pasti bentar gitu kan, gak selama itu. Gap apa? Gap datang ke rumah. Gak sama itu. Oh iya. Gue banget kamar tuh sama darah. Gue ngamuk tuh. Iya. Salam gue gituin. Gue ngamukin kalau ini. Nanti sebenarnya aku mau nanya itu sih. Oh iya. Tapi ya mungkin kamu inget itu karena ya itulah kejadian besar. Itu satu-satunya berantem yang gue inget waktu kecil sama dia. Yang berantem, aku nggak inget waktu itu berantem. Itu pokoknya gue ngamuk banget kalau gue inget itu. Soalnya itu di kamar kan. Iya. Pokoknya dia sering banget di kamar. Digedor-gedor tuh kagak langsung buka mungkin ya. Emang kan gue sering gedor-gedor mungkin ya. Jadi dia kagak langsung buka. Terus akhirnya di situ kan cuma ada kita berdua nih. Dan gue lebih bego gitu kan. Jadi ini gimana ya. Gue panik juga kan, marah. Ya gitu lah pokoknya. Ya itu doang yang gue inget. Ini gimana ngomong abs berarti? Itu sih. Berarti gak ada yang perlu kita perbaiki untuk sekarang atau apa ada. Kalau kata gue komunikasi sih, itu tuh masih kayak kurang. Ya mungkin udah lebih baik tapi belum sebaik itu juga. Tapi itu mau gimana? Maksudnya mau yang tiap hari ngomong, tiap hari ngobrol, nggak suka akunya. Ya, bukan gitu loh, tapi kayak misalkan kayak kemarin ngamuk kan karena gue kagak balas doang pas malam sama pagi udah botolin aja. Ya itu sih bukan gimana ya, maksudnya emang ya gitu aja sih, perasaan aja tuh mah. Ya kemarin juga gue kayak ya sebenarnya gak terlalu suka, gue ada nada konflik juga kayak
panik kan jauh kayak gitu kan. Terus dia langsung sayang sih jalan dulu. Udah naik mobil aja Ya emang harusnya gitu, jangan ngeluh. ya lu bisa ini sebenarnya gua record kemarin. Lu bisa tangkapin dengan positif atau just ayolah masuk kalau sama cewek atau apa gitu. Itu positif kayak encourage gua gitu. Enggak mau. Ya, emang itu jadi negatif mulu dan ini juga mungkin dari generasi atas kita tuh terbiasa anggapinnya tuh negatif dulu gitu kayak ada suatu kejadian salah nggak mikir solusi atau langsung disalahin dulu nih siapa salahnya gitu. Aku mah nggak mikir sampai sana, maksudnya ya aku ngerasanya kamu karena bungsu gitu ya, jadi udah lumayan banyak yang kerasa enak gitu. Maksudnya kalau aku mau makan apapun nggak komplain, mau jalan mau naik apa nggak pernah komplain. Jadi aku tuh sensi sama orang yang menunjukkan keluhan gitu. Tapi ya udahlah, mungkin emang akunya nggak kebiasa juga sih, karena emang akunya sendiri nggak pernah gitu. Tapi ya udahlah, nanti mah kalau sama pokoknya kamu bakal lihat lah ntar sama cewek yang lain sama aja kok drama kayak gitu. Gak jelas. Dan gue tuh kemarin bukan hanya capek fisik tapi capek untuk menaikkan mood nih anaknya. Gue harus Enggak. ini kayak gue misalkan tadi kemarin lu jalan duluan kayak gue datang itu kayak harus tadi tidak terjadi apa-apa kayak masa kan udah lu ngamuk gue jamin lagi kayak out dong. Pokoknya gue harus kayak Tapi emang aku jalannya cepat. ya meskipun cepat ya itu kan ya, udah lanjut lanjut. Lanjut pertanyaan 2. Sifat terbaik dan terburuk aku. Terbaik akademik itu sifat atau enggak kayak lu kalau udah targetin sesuatu tuh ya kayak dilicin aja kayak pun ngejarnya teknikal dan praktikal kayak lu tahu bisa nemuin step-stepnya kayak cara-caranya padahal gak ada yang nyontohin atau ngebimbing gitu lu bisa nemuin sendiri itu sih yang gue salut kayak gue kan selama ini yang masih dibimbing juga kan kayak gue malah kalau kayak dibimbing gue kayak gue gak tau nih kayak kemarin di kuliah juga gimana waktu SMA juga kan dari awal udah diwanti-wanti ya pokoknya dengan lu tidak ngomong aja dengan lu jadi contoh gue udah banyak kebuka jalan gitu kan lu gak sebanyak itu tapi lu bisa lebih dari teknikal juga gitu kan dia mandiri juga kayak tergantung sama orang lain dia bisa take care of yourself itu yang bikin cowok minder sama lu kayak lu gak ada cowok aja udah aman-aman aja gitu tuh yang paling buruk apa ya Ya tadi. tadi komunikasi mood kayak gitu lah. Ya aku juga udah sering bilang sih ke orang-orang, sebenarnya independen tuh bukan sesuatu yang aku pengen. Ya emang kondisi aja. Terus mau gimana? Maksudnya kamu tadi dengar juga kan di kajian, enggak lagi tidur ya mah. Ya, jadi kan harusnya cewek tuh nggak pernah ada fase hidup untuk biayai diri sendiri, apalagi orang lain. Harusnya. Cuman waktu telah bergeser, semuanya harus ditanggung sendiri. Jadi I think aku juga nyadar sih kayaknya sifat aku ini bikin orang minder. Tapi mau gimana udah begini. Jadi sekarang ya itu kayak udah alpha sendiri gitu loh jadi kalau nyari cewek berarti dia harus lebih alpha lagi mau alpha apa ya itulah susah. Tapi aku pun ngerasa belum sehebat itu sih. Kayak banyak temen aku yang alpha woman juga lebih hebat, bahkan bisa bayarin hutang-hutang keluarga sendiri kayak gitu. Kalau aku ya independen tapi buat diri sendiri. Alhamdulillahnya bukan sandwich. karena udah ditanggung kan Ditanggung. ya udah dipasutkan lah Iya, terus ya ya aku kasih tau aja ke kamu, aku gak mau nanggung ya, urus sendiri lah. dia pun kayak baru aja di sini traktir gua kayak dikatakan ini kan ditanggung dia Ya karena aku yang ngajak. Menyesal sih. ini gua nih gua 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 nggak jelas. apa hal yang paling berat yang pernah lo alami tapi lo pendam sendiri tapi tanpa cerita ke keluarga banyak eh yang paling itu terakhir ya, yang nggak cerita keluarga. Pas itu sih, pas awal-awal pindah ke UI. Itu berat banget karena masih Covid, terus tapi aku udah maksa pindah ke UI, maksudnya ke asrama. Terus ya karena kita semua tahu lah, maksudnya aku dari IPB, udah ke IP waktu itu, terus aku tahu pindah ke UI berarti aku nanggung sendiri gitu kan. Jadi ya dari awal udah mindset, oke, cari duit gitu. Terus apa ya, waktu itu intinya ada satu titik bener-bener zero rupiah dan aku tuh nggak berani minta gitu orangnya. Terus tapi alhamdulillah ada aja. Jadi kayak waktu itu lah sering banget nangis, kelaparan, pokoknya tidur tidur kelaparan kayak gitu. Terus apa ya, kerja ngajar, pulang pulang kuliah ngajar, pulang kuliah ngajar, itu tuh capek banget tapi kayak ya udah dijalanin gitu kan. Jadi makanya aku sensi kalau kamu dikit-dikit tuh ngeluh gitu, apa sih, kosan kosan mahal banget, terus apa naik sepeda capek gitu-gitu, maksudnya ya emang harus susah apa gimana ya, nggak tahu lah. Aku nggak tahu Tamila gimana dulu, cuman aku ngerasa dulu apa ya, beneran makan tuh di kantin UI 3.000 rupiah sekali makan, cuma nasi sama kuah sop. Sejarang makan itu, dan aku tuh sampai nggak tahu sakit perut tuh antara mah atau apa, pokoknya dirasain aja sakit perut itu. Jadi kayak udahlah, mendah. Tapi kayak berasa gitu. Jadi kayak apa sih yang diinget dari kuliah di UI, surviving. Tapi alhamdulillah, maksudnya ada aja tiba-tiba waktu itu pas 0 rupiah itu, pas aku bayar UKT sendiri pertama nyicil, itu di kantin asrama tuh ada lagu ini, lagu
ayah dengar lah gitu-gitu. Wah, itu langsung nggak tahu rasanya gimana. Beneran karena waktu itu juga mungkin aku nggak berani minta ke Temil karena tahu Syafia sakit apalah gitu. Jadi ya udah, tapi besoknya alhamdulillahnya waktu itu tiba-tiba dapat pengumuman lolos beasiswa ASA alumni sastra Arab. Padahal kemarinnya tuh baru dibilang nggak lolos. Ternyata salah nomor. Ada aja yang kayak gitu. Ya udah titik terakhir waktu itu. Terus akhir bulannya dapat Jardin. Terus ada juga beasiswa aktivis Salman buat biaya hidup. Terus ada beasiswa ASA dari BEM UI. Ada ya banyak lah Inspire. Jadi ketika nggak berhenti ya itu ada aja gitu. Dan aku yakin di UI itu kalau aku keterima di UI ya pasti ada rezekinya gitu. Cuma aku nggak takut walaupun waktu itu nggak ada beasiswa. Ya, ya langsung. Dan yang kedua yang paling berat itu waktu gagal ke Kuwait sih. That is gila-gila nggak tahu lagi. Itu aku hampir kehilangan keimanan kayaknya waktu itu. Cuman Temila ya tahu. Cuman kan selama semester 5 itu dampaknya bukan cuma pas gagal hari itu. Satu semester aku gilanya itu. Udahlah mau cuti aja atau udahlah apa sih malas lanjutin hidup gitu. Cuman literally karena apa? Karena tabungan udah habis semua untuk ngurus dokumen Kuwait. Kerjaan nggak ada, resign gara-gara ngurusin Kuwait. Terus udah kepala malu sama dosen-dosen temen kuliah semua udah tahu aku mau ke Kuwait gitu-gitu. Jadi ya gimana? Udah berat banget di kosan. Tiap hari makannya cuma telur, literally nggak ada lauk lain, telur goreng. Terus sering nangis sampai di WA sama ibu kosnya. Dek kenapa nangis, ada masalah cerita gitu. Tapi emang masa-masa ngerantau tuh seru sih, kayak apa sih, ngerasa aja gitu. That's why ngerantau tuh salah satu bentuk kemandirian dan pendewasaan kan. Makanya salah satu kriteria pasangan aku tuh harus pernah ngerantau. Kayak nggak bisa nih sama anak rumahan, lu nggak tahu rasanya jauh dari keluarga, ngurus apa apa sendiri, sakit sendiri apa sendiri. Nggak bisa aku sama orang manja. Ya meskipun yang di rumah belum tentu manja, cuman kalau lo nggak pernah ngerantau nggak bisa sih. Ntar akunya terlalu galak. Tapi Gitu. ya kalau mau di spill kriteria apa gitu. Gue lihat sih. Iya bahkan tadi Dimas ngeluh jalan segitu aja aku marah. Apalagi ngeluh yang lain. Ngeluh kalau apa lauknya cuma ada telur doang misal, ih apa banget gitu. Udah biasa susah lah kali akunya. Jadi ya udah. Nah giliran aku ya. Itu pas. Ih, kok mirip ya aku di sini. Terus yang ketiga, what is your biggest trauma? Dari keluarga. Enggak apapun, biggest trauma. Bukan masalah benci atau kesedihan paling gede, enggak, trauma aja misal trauma ketabrak kayak apa kayak. Apa ya gue pikir dulu. Trauma besar. Jujur gue tuh sekarang misalnya kayak gue lagi menampung gue lagi masang ember gitu. Gue nampung sebanyak banyaknya. Jadi kayak mau itu gue belum pernah, gue takut gue tuh tabas aja gitu lagi mode senggol banyak segala macam. Gue tabrak ya coba semua gitu. Ya gitulah. Karena gue juga merasakan waktu semenjak covid sih. Jadi kan kayak gue biasa di rumah udah nyaman. Terus jadi anak rumahan. Di SMA juga udah berusaha maksimal buat keluar dari zona itu kayak ikut organisasi, kepanitiaan, di sekolah, di sekolah juga. Sebenarnya masih belum apa ya, belum mencapai level yang gue pengenin gitu. Karena standarnya siapa dia SMA udah keluar negeri. Gitu jadi kayak Iya. gitu lah. Jadi pengen terus. Apa itu mah bukan trauma gak sih? Itu dia jadi kayak gue tuh gak ada rasa takut gitu loh sekarang tuh gak ada tahu. Gue Oh. mikir gak tahu gue trauma apa. Karena ya mindset gue tuh meskipun gue belum pernah gue takut gue tabrak gitu. Gue coba. Jadi kalau trauma kan kayak gue pernah ini kayak takut atau apa. Lama lagi. Biasanya gitu kan trauma. Gue gak kepikirannya apa trauma. Trauma terbesar. Ya, hitungnya trauma ya. Pokoknya sama keluarga. Apa lagi ya? Menurut lo gue sebagai adik udah jadi sosok yang bikin lo bangga atau belum? Kalau belum apa yang harus lo lalui? Pastinya belum sih. Masih banyak yang lain. Bangga ada. Iya, maksudnya kalau kamu nggak apa ya, kalau kamu sadari sebenarnya kan hidup dia yang arahin aku rata-rata sekolah atau apalah. Itu tuh aku membentuk standar cowok yang aku inginkan sebenarnya. Jadi aku ngarahinnya ke yang aku pengen gitu. Misal apa secara basic religi udah bisa ngaji, bisa ngafalin Quran juga. Itu tuh kayak ya udah secara religi udah bare minimum, tapi nggak sholat di masjid belum sih kamu. Belum full. Itu mama udah nyindir-nyindir terus di status tuh padahal anak laki-laki wajib sholat di masjid. Terus apa ya? Belajar ya rajin gitu. Mungkin emang di keluarga kita nggak ada gen jenius, jadi belajar tuh nggak bisa langsung yang top pinter gitu. Maksudnya UTBK harus ulang-ulang terus juga kan. Tapi ya masih masuk kampus bagus. Terus apa ya inisiatif lah apa ikut organisasi, ikut kepanitiaan. Maksudnya ya udah menuju ke sesuatu yang besar lah insya Allah. Terus yang bikin bangga ya itu maksudnya kamu udah tahu cara kelola uang sendiri. Dari kecil kan kamu jualan. Sebenarnya kalau ditanya siapa yang lebih apa ya bantu enggak mandiri ya kamu mandiri juga sih udah sering jauh dari keluarga cuman nggak tahu ya emang bungsu aja kali jadi punya safe place buat nanti kalau gagal tuh minta kakak aja gitu nggak sih Gak pernah kepikiran gitu. ya, tapi kayak ya Ada pas ada gue manja gitu. iya terus apa paling deket ke mama kan kamu kayaknya gitu terus eh apa ya ya alhamdulillah sih so far so good ya paling itu aja eh sholat masjid terus sebenarnya daripada jadi
orang yang banyak prestasi duniawi. Aku sekarang lebih takut kalau kamu jadi cowok brengsek, seperti di kasus-kasus di Twitter. Jadi dari awal aku udah larang-larang jangan ngerokok, jangan apa, oke, udah diturutin alhamdulillah. Tapi maksudnya sekarang orang ada aja orang-orang tuh, entah itu apa ya, nanti selingkuh lah, apalah gitu-gitu tuh, maksudnya bacalah kasus-kasus kayak gitu biar kedepannya tuh nggak kayak gitu, gak jadi cowok kayak gitu. Kayak kemarin yang kasus Aureli, ya jangan sampailah jadi cowok pedofil apalah gitu gitu kan. Maksudnya sekarang lebih takut ke moral sih daripada prestasi duniawi. Ya walaupun kamu udah punya kuasa sendiri mau ngelakuin apapun udah dewasa, tapi kayak ya udah yang lurus-lurus aja lah jadi orang gitu. Terus ya pengennya kalau di rumah itu bantu-bantu, lebih inisiatif, jangan disuruh-suruh gitu kan. Kan orang tuh nggak bakal marah kalau disuruhnya gampang. Mau disuruh 2 kali 3 kali, entar aja ya marah lah. Nggak usah aku, mama juga marah. Kayak gitu. Terus apa ya? Ya lebih itu aja lah, lebih inisiatif, lebih peka. Itu aja sebenarnya. Ini tuh baru mama dan kakak yang masih toleransinya tinggi sebenarnya. Lihat aja ntar kalau punya istri. Kayaknya kalau gue istri bakal bisa. Enggak sih. Nggak bakal sadar. Yang bisa marahin kan aku. Istri kamu nggak berani nanti marahin kamu. Enggak lah. Saya bisa parkiran. Hati-hati. Ngomong aja gitu. Ini bentar. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Tadi kamu. Iya nggak sih? Kau nanya apa aja tadi? Udah 3 belum? Udah. Nyerah aku berarti. Pertanyaan keempat ini ya yang aku pengen tahu. Your POV waktu ayah meninggal. Setelah ingat aku kedua ya. Aku naik kelas 6, kamu naik kelas 2. Aku udah dari Kamis mabit. Dan gue itu ikut mabit. Kamu ikut mabit? Kamu mabit? Iya. Langsung kelas 1 sampai 3 tuh bagi-bagi sembako aja. Gak tau sih, singkat gue mabit. Kayak gue tuh anak spesial banget kan. Ya gue jadi ikut mabit. Enggak, tapi kamu baru berangkat tuh pagi. Kamu datang, aku pulang. Betul sih, mana. Itu seingat aku ya. Jadi kelas 1 sampai 3 itu bagi-bagi sembako, kelas 4 sampai 6 itu mabit. Terus jam 7 pagi hari Jumat aku pulang, kamu datang. Nah, Mila sekolah, mama di Tapi udah di Bandung emang. Udah. Oh iya. Oh iya ya. Mama itu di rumah omah. Ya lagi antar Tupperware. Oh ya. Nah, ya jadi posisinya yang terakhir di rumah sama ayah tuh kamu kan? Ya. Sebenarnya itu tuh gimana kondisi ayah waktu itu? Jujur, gak inget ya. Gimana gue pergi tuh gue gak inget, pokoknya gue ingetnya dari pulang naik sepeda. Emang kamu sepeda? Gue sepeda BMX warna biru. Terus? Ya terus gue ingat soalnya gue ketemu lu di jalan, lu naik ojek kan pulang. Ya, dia naik ojek pulang, gue naik sepeda. Gue tuh lihat lu di jalan. Nggak tahu itu gue jalan berangkat ke sekolah atau jalan pulang, pokoknya ya gue lihat lu lah. Nah terus kalau misalkan gue pagi baru berangkat itu berarti ya masih oke harusnya. Karena ya gue pasti berangkat sama apa ya, lihat dia terakhir kan berarti. Pokoknya pas pulang POV gue, ini tadi udah ada di rumah duluan kan, udah ada di rumah. Ya gue pulang seperti biasa, masuk ke kamar langsung musalim, karena ya emang biasa kita pulang langsung salim. Gue ya gitu di ini. Nah, ya udah pas mau masuk kamar, udah ngegenang tuh di lantai sekamar-kamar, beres semua. Gue kan yang pertama mungkin capek ya, abis pulang naik sepeda, udah capek, kaget, takut gitu kan. Dan ya gue gak tahu harus gimana gitu akhirnya. Lo yang harusnya udah ada di rumah dari tadi, harusnya udah sebanyak ini gitu loh, pasti gak dalam waktu bentar, lo kemana aja gitu. Lo asik di kamar, dikunci lah segala macem. Sampai gue gedor-gedor dulu juga kan, gak langsung keluar, singkat gue tuh. Baru keluar dia, terus gue kayak ini ayah kenapa, dia baru keluar, baru lihat, baru panik juga dia. Akhirnya ya udah, yang punya HP waktu itu lu kan, ada telepon mama telepon mama guys, telepon mama, terus mama baru hubungin yang lainnya, baru di apa ya, dieksekusi lah, eksekusi bahasa ya, baru gerak akhirnya setelah sekian lama. Itu kalau gue gak balik gak tahu tuh gimana masanya kan gitu, karena itu tuh kayak gue masih inget gue tuh milih untuk pulang gitu. Sebenarnya bisa gue kemana dulu, tapi gue tuh masih inget gue milih pulang aja. Dan ya gak kebayang aja kalau gue kagak balik, itu posisi mama kayaknya bakal sampai malam kan, kayak nganterin Tupperware. Tamila juga emang sering pulang malam SMA. Ya gitulah pokoknya, makanya takut, marah, ya campur aduk lah maksudnya. Ya, dan satu-satunya yang ada di rumah kan dia, jadi gue lampiasin gitu. Jovi gue gitu. Terus habis itu kamu ingat ke rumah sakit, gimana di rumah sakit? Ya terus itu dibawakan sama Pak Yadi, naik taksi. Nah di situ tuh gue gak naik taksinya, kalau gak salah gue nunggu mama berangkat bareng mama sih. Lu naik taksinya gak? Ya kita duduk di depan berdua. Oh iya, iya. Naik taksi. Nggak tahu naik mobil intinya, terus mamanya di belakang kok. Oh iya. Ya pokoknya diantar, gue lupa nyampe rumah sakit gimana, pokoknya kita nunggu di ruang tunggu, kita gak boleh masuk tuh ke ruang ICU sampai berapa lama ICU? Gak tau ya. UGD, ya UGD lah intinya gak boleh masuk. Iya gak boleh masuk, yang boleh masuk tuh Tamila doang waktu itu, kita nunggu sampai ketiduran. Ya itu juga agak lama kan Tamila ya. Datangnya. Terus datang apa keluar Tamila udah nangis kan. Ya, oh ya ingatnya sama berarti. Nangis. Ya gue baru bangun, ada apa nih, gue masih belum ngerti gitu kan. Terus waktu tahu meninggal baru boleh masuk kan, akhirnya di situ lihat ayah. Terus gue nangis atau enggak ya? Nangis aja masa kayaknya. Gue nggak tahu waktu di UGD itu gue nangis atau enggak, cuman gue lihat kan sampai ayah dimandiin, gue nangis banget di situ. Gue ingat gue lihat ayah dimandiin sampai dikafanin. Ya kamu? Iya, sampai dimandiin, dikafanin. Gue lihat di sama istrinya Pak Yadi tuh ditemenin. Banyak Mila, mama kayaknya ngubungin yang lain kan, sih ngubungin keluarga yang lain buat ambulan atau apa, soalnya ayah kan harus cepat dikubur karena pendarahan. Nah, gue yang kagak ada kerjaan ya udah nontonin aja. Terus aku apa ya? Aku nggak inget dimandiin di kafaninnya sih, nggak boleh perasaan. Gue lihat sih. Gue ingat. Di Mike Demis. Itu cepat mulai. Jadi ya itu juga salah satu hal yang membuat aku sangat red flag dan susah buat maafin diri sendiri gara-gara hal itu. Dan ya salut sih aku sama kamu waktu itu. Maksudnya dengan sampai sekarang pun kalau aku inget-inget lagi, gila Dimas tuh inisiatifnya tinggi juga ya waktu itu.
karena masih kelas 1 gitu dan udah tahu oh ini tuh darurat gitu. Kalau aku nggak tahu lah. Pokoknya karena aku mabit semalaman itu nggak tidur dan aku tuh pas pulang nginjek darah itu tuh aku nginjek pakai kaki kiri. Dan aku bayar ojek tuh minta uang dulu ke kamar ayah. Ngambil dulu makanya nginjek itu. Jadi sadar aku itu ada darah terus ke depan ke bayar ojek tuh engklek. Terus abis itu aku cuci kaki. Udah abis itu saking ngantuknya, jadi aku tidur gitu. Padahal pas pas nginjek darah tuh nge-freeze ini tuh apa gitu. Cuman enggak tahu ya masih itulah. Aku sadar sih egois banget. Terus jadi iya waktu itu ada HP tuh di aku doang. Jadi kamu tuh pulang sekitar jam 11 lah sebelum Jumatan. Itu baru nelpon mama. Aku nggak inget kamu marah-marah, aku nggak inget. Aku inget mama yang marah-marah. Langsung pas nyampe rumah, nggak tahu sih pokoknya marah lah. Itu kan kayak Marah panik sih, marah panik. Nggak fokus marahnya. Karena sambil nelponin taksi gitu. Jadi ya itu gara-gara itu tuh sebenarnya 11 tahun lamanya aku belum ikhlas atas kepergian ayah tuh aku nggak ikhlas karena itu ngerasa salah aku gitu dan apa jadinya tuh kebayang-bayang terus gitu aku juga ngerasa apa ya maksudnya mungkin ya itu dia sih gara-gara takut salah lagi makanya aku jarang ngomong jarang jarang minta tolong juga gitu karena udahlah gitu udah terlalu banyak salah di ke satu kesempatan gitu jadi ya udahlah tapi emang kalau kematian udah takdir gitu cuman ya itu aja sih waktu itu kenapa ya bisa seegois itu gitu padahal nggak susah buat telepon kayak gitu ya udah akhirnya tapi sejak 2022 alhamdulillah udah ikhlas lah 2023 nggak aku nggak ikhlas sebenarnya pas aku gagal ke Kuwait nggak ada uang segala macam aku kepikiran lagi andai ayah ada di sini tuh kayak mungkin nggak seburuk ini kondisinya karena dulu tuh aku dikasih Temila juga nggak banyak ya gitulah suka berhayal-hayal seandainya masih ada tuh gimana terus kalau kalau lihat temen dijemput ayahnya tuh aku perih banget ngerasa perih banget apalagi anak cewek ya yang pulang kerja pulang kuliah dijemput ayahnya abinya itu tuh aku sampai sekarang sih irinya tuh masih ada gitu tapi ya udahlah nanti gue jemput. udah itu stop dulu Ini aku menanggapi ya sebenarnya. Aku nggak nyalahin Teteh sih. Aku nyalahinnya hari itu aja, kayak melampiaskan kekesalan gitu. Tapi dari dulu bapak kepikiran ayah meninggal karena lu gitu. Dan mungkin semua orang gak ada yang mikir kayak gitu karena ya tahu lah kematian kan emang mau kita usaha pun misalkan 8 dari pagi ajalnya hari itu ya sama aja hasilnya juga. Iya dan apa ya ngomong apa ya? Ya gitu sih kayak lu 11 tahun nyalahin diri sendiri sebenarnya nggak ada yang nyalahin lu dan kalau misalkan lu kepikiran lagi ya ingat aja gak ada yang nyalahin lu gitu kayak emang semua udah takdir. iya nyalain diri sendiri aja sih ya Temila juga nggak tahu apa-apa di rumah tuh kenapa Ya, mungkin Tamila juga kayak di kita iya, mungkin iya. dia menyalahkan diri sendiri karena dia sangat tidak Lagi di luar. dia lagi di luar gak bisa bantu apa-apa. Dia datang nangis. Iya. Gitu. Cuman kalau kamu kan tadi bilang Temila datang nangis, ada apa nih gitu kan? Kalau aku udah firasat, oh, udah tahu ini mah. Udah nggak ada. Ya, gue masih tidak gak peka lah gue dulu. Ya masih kecil cuma masih kelas Iya, 1. iya. Gak peka nih bocah nangis kenapa kayak bocah. Orang nangis Dan kenapa? dan aku waktu kita tidur di ruang tunggu tuh aku apa udah ada firasat mimpi, udah ada mimpi waktu tidur itu. Oh, iya. Dan lu ingat mimpinya? Ingat Apa? Jadi waktu itu ya sama kayak di sini di taman kayak gini terus aku sama ayah main gitar, nyanyi berdua. Kan dulu sering main gitar. Terus ya tiba-tiba ya udah di tengah-tengah berhenti, pergi gitu aja ayahnya. Udah terus bangun terus dibilang ayahnya nggak ada. Terus udah ya udah tahu gitu. Kayak Temila nangis maksudnya nggak mungkin senangis segede itu kalau bukan. Karena ayah. Iya. Dan FYI 2023 berarti gue kelas 11 kan. Itu juga asal lu tahu itu juga gue ngerasa paling struggle kelas 11 2023. Gue sampai jualan air ngider di Taman Lansia. Serius. Gue jadi pedagang asongan. Jadi sisa duit gue tuh 20.000. Terus ada kakak kelas satu di asrama juga namanya Jibril. Dia juga sisa uang tinggal dikit aja patungan lah gitu kan kita beli aqua air mineral terus kita beli sedus jalan ke Taman Lansia kita jualin keliling asong Itu berapa lama? sekali doang karena ya itu lagi gak ada uang Ada. soalnya kan tiap hari juga aku ada jualan donat Jualan kan donat, sebenarnya ya. tapi nggak tahu apa ya itu lagi gak punya banget gitu gak tahu pakai apa tuh kayaknya buat beli ini dah jaket P3R itu 300.000 Ih, jangan maksain lah coy. ya tapi worth it sih Dia aku nggak mau tuh ikutan beli. worth it dan gue juga kayak udah ngepresikan gue kan tiap hari jualan pasti bakal balik lah gitu cuman ya waktu itu lagi gak ada duit banget dan lagi butuh Ya, banget itu sih itu benar aku tuh respect ya sama kamu tuh kalau nggak ada duit tuh nggak diam. Ada nih kayak ayah lah maksudnya nggak diam nyari duit apa gitu. Soalnya ada mungkin banyak di antara teman-temanku yang cowok kan sekarang lagi apa kerja gitu dan itu tuh literally diam di rumah nggak ngapa-ngapain itu kok bukan benci tapi sebel ya ngapain kayak gitu maksudnya mungkin gengsi pengen yang bagus kerjaannya tapi dengan label UI gitu mungkin ya cuman kayak as long as it halal kayak gak usah lah banyak gitu maksudnya nanti kelihatan kalau nanti punya keluarga tuh kayak kalau lagi semuanya lagi tidak baik kan masa diem cowok loh jangan diem di rumah kayak gitu maksudnya lagi berbulan-bulan gak bisa soalnya aku juga nggak kayak gitu aku tuh selama jadi job seeker pun nggak diem maksudnya freelance ngajar freelance apa maksudnya ada lah yang dikerjain nggak diem gitu gitulah ya kok itu sih kriteria paling gede tuh pekerja keras aja sih enggak sih enggak hehehe terus apa pertanyaanmu udah gue nyiapin berapa nih 4 doang yang terakhir kalau suatu hari kita udah dewasa punya kehidupan masing-masing sama-sama sibuk dengan ya keluarga ya masing-masing udah masing-masing banget meskipun dari kecil kita udah masing-masing ya apa yang lu harap nggak berubah dari kita iya tetap apa silaturahmi main ya, ngobrol biasa kayak gini yang gimana nggak masing-masing pasti ada masanya sih masing ya sekarang juga udah mulai masuk ke arah situ tapi
Ya kan dari awal kita juga bukan yang deket. Jadi kayak ya udah ketika ada lagi ngumpul ya ngobrol, ketika lagi jauh ya udah gitu. Dan menurutku ritme kayak gitu udah bagus sih. Kayak seimbang aja lah. Udah seimbang, diamnya seimbang, ngobrolnya seimbang. Dan ya aku harap sih saling pengertian aja. Kayak pasti kamu ngurus keluarga sendiri, aku ngurus keluarga sendiri nanti. Ya alhamdulillah sekarang kalaupun Camila ya udah udah masih banyak waktu buat ngurus bocil jadi masih sering ngumpul. Tapi nggak tahu kan kedepannya kalau kita berdua udah ada pasangan masing-masing kayak pasti lebih lebih jauh. Tapi ya berharap nggak asing aja gitu dan nggak sampai berantem kayak cerita orang-orang. Tapi bagusnya tuh itu mungkin bagusnya kita karena nggak punya warisan itu loh, jadi nggak ada yang dipikirin apa yang harus direbutin. Menurut aku itu positif sih, nggak punya warisan tuh positif. Jadi nggak apa ya, emang nggak berharap itu aja sih. Pikirannya tuh nggak ke situ, nggak pernah Nggak berharap dikasih ya. iya nggak pernah berharap dikasih, pasti selalu mikir oh rumah tuh nanti beli sendiri, bikin sendiri ya kan, mobil nanti beli sendiri, nggak pernah berharap dikasih orang tuh gitu. Dan nggak pernah berharap warisan karena emang itu loh persen Tiga. dari awal udah nggak ada. Oke. Kayaknya lagi. Oke, kayaknya bakal jadi last question. Last question, so kamu kan nanti bakal jadi wali nikah aku. Oh, Jadi menurut kamu cowok seperti apa yang bagus, yang cocok buat aku? Dan apa? Maksudnya nanti itu harus dengan seizin kamu gitu. Jadi kamu harus mulai mikir harus gimana seleksinya. Dan apa? Apa yang kamu rasain kalau misal aku nikah gitu? Ada apa dalam waktu dekat misal bakal sedih atau senang? Karena kamu tuh Teh Mila tuh kayak sedih banget. oh iya. Iya, sampai bikin puisi. Gue inget lagi tuh. Gue bikinnya di mobil guys. Itu tapi gue puisi sedih itu bukan ke Camila, Apa? tapi ke mama kan. Tapi dah. Ya lagi gede. Kita pindah guys. Wow. Oke. Kita lanjut di Skydeck Bundaran HI guys. Tadi episode So, what's your last question? about you being my wali later. Oke. Apakah aku bakal ngizinin kriterianya apa gitu tadi? Enggak, maksudnya menurutmu apa yang ya harus kayak gimana sih? Orang yang kayak gimana yang Orang cocok yang buat aku? lu suka dan lu mau. Karena ya lu lebih selektif daripada gue. Kalau udah suka, udah yakin, itu pasti udah mulai proses yang panjang, yang lebih detail daripada diri gue sendiri gitu kan. As long as you love him and want him, I will agree. Jadi bakal Iya aja. bakal ya aja. Ya, lu juga tahu kan, lu pasti selektif juga kan. Iya, tapi itu maksudnya siapa tahu ada hal-hal yang Ya mungkin cuma gua cowok bakal aja yang tahu gitu. gue bakal gue bakal apa ya, cari tahu dengan cara gue sendiri juga mungkin, background dan latar belakangnya dari teman-temannya segala macam, masa lalunya udah Iya. Tapi maksudnya tuh dari lo sendiri mau yang kayak gimana? Yang misal ada harapan nggak? Misal dia jurusannya apa? enggak sih, Nggak. Atau harus gaji berapa? enggak. Kalau misal bapak-bapak tuh nanyanya kerja apa? Lu mau nafkahin anak gua pakai apa? Mungkin bare minimumnya adalah diri gue sendiri sih. Iya, iya, iya. Apa biar minum? Oh, gajimu gitu. Misal gaji kamu 7 juta, Bisa aja, berarti harus di atas. enggak juga, gimana ya, enggak material lah, bukan material ya, kayak personality, terus mungkin dari segi agama dia kan bakal jadi kakak ipar gue, berarti kan kayak masa lu diceramahin adik ipar lu sendiri sih, nggak Iya, apa-apa sih, enggak apa-apa, tapi kan cuman ya kamu wali. ya lebih better kalau dia lebih paham gitu Lebih kan. better. Iya kan, iya kan. Lebih better bisa. Better tuh udah lebih baik. Oh iya, sorry, better kalau dia emang lebih paham gitu ya. Terus ya dari mungkin ngajinya masa kalah sama gue gitu kan, Tapi izin. enggak harus 30 juz kan? Ya kalau gak malu sih. Gak malu 30 juz bos. Enggak, yang penting enggak tahu. Jujur. Jujur. Tapi masih ngapalin lah kita. Ya kalau misalkan kita bisa jadi sama-sama merojaah, Ah. ya pokoknya bisa dinilai sendiri nanti baiknya kayak gimana, buruknya kayak gimana. Bisa dilihat secara langsung. Kalau sekarang nggak kebayang ya. Ya biar minumnya gue aja. Ya masa misalkan ya kalau gimana ya? Ya secara kan misalkan gue yang harusnya yang nanggung lo gitu kan. Kalau gue aja gak bisa, dia lebih gak bisa, ngapain gue tendang. Gitu. Itu. Ya udah, terus kamu bakal sedih apa bakal senang? Seneng sih. Akhirnya lu ada teman jalan-jalan. Ya akhirnya stresnya bisa dibagi dua. Itu. Bisa dibagi dua. Stres pusing jalan-jalan dan ngadepin mood lu, at least gue bisa dibagi dua. Semangat ya buat siapapun pendamping dia di masa depan. Ya, tapi kalau kamu duluan gak apa sih? Nggak kepikiran sih, belum kepikiran. Tapi emang antara Camila aku ke kamu tuh emang jaraknya tuh pas untuk tidak saling mendahului gitu. Ya. Apalagi Terus juga gue kan kayak cowok. pengennya tuh bisa apa ya, jadi safety net buat Camila sama lu juga kayak. Ya, tapi kan kalau udah nikah nggak usah. Iya, gue kayak apa ya, berkaca dari ya keluarga kita sendiri ketika ayah gak ada tuh, mama kan kayak setelah Iya, keluarga iya, yang bisa dijadiin apa ya, tempat bersandar apa ya. Iya. Ya, dan misalkan amit-amit nih lu misalkan udah nikah tapi ada something, gue pengen yang bisa diandelin gitu. Jadi gue pengen mapanin diri sendiri. Ya minimal buat mama, Camila sama lu juga. Lu dulu baru orang lain gitu. Ya istri kan ibarat keluarga dari keluarga lain, sedangkan kalian keluarga sendiri gitu. Ya, tapi kalau lu ada istri ya utamain istri dulu. Ya, itu dia, makanya kalau sekarang gue kepikiran. Ya, makin rame guys. Ya. Ya udah mungkin. Kita pede banget ya. Ya. Orang ngeliatin dari pakai ini lagi. Kayak profesional. Kacau. Ya udah mungkin Sekian wawancara hari ini. sekian TikTok hari ini. Nggak jelas sih dari tadi, kayak aku ngerasa ngomongnya jelek banget, nggak smooth. Kita ngomongnya tuh Seribet ya. iya belibet. Nggak to the point. Ya, Gak apa-apa, ini kan first time our interview. aku udah sering sih. Ngobrol kayak gini ya interview. Udah bisa Oke. dilihat guys. Udah. Udah.